warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma. Saya sedang mengikuti pelatihan bimbingan teknis untuk kepala laboratorium. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Cimahi. Dan saya di sini ingin sekali belajar lebih mendalam tentang bagaimana sih caranya mengadministrasikan laboratorium di SMA yang diterima. Pertama, yaitu kita dapat kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu apa? Kita tahu peranan kepala lab itu di sekolah apa aja. Yang kedua, kita juga dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan, berkomunikasi dengan guru mata pelajaran lain. Lalu kita juga bisa sebagai kepala laboratorium, kita juga bisa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah penelitian dan inovasi. Kita bisa memutuskan prioritas proyek dan memastikan bahwa tim laboratorium itu bekerja pada masalah yang relevan. Yang kedua adalah jaringan profesional yang lebih luas, di mana sebagai kepala laboratorium, kita bakal berinteraksi dengan berbagai pihak. Yang pertama pasti mungkin ada penelitian yang lain atau perusahaan atau lembaga pemerintah. Dari sini kita bisa kolaborasi dan pengembangan karir. Lalu yang ketiga ada peningkatan kredibilitas dari reputasi profesional. Nah, kalau ini adalah sebagai kepala laboratorium, kita tuh udah kredibel di dunia profesional. Jadi kita suka dianggap tanda bahwa kita itu udah profesional dalam bidang tertentu. Makanya ini bisa membuka peluang untuk kita bekerja di tempat lain juga. Nah, yang ketiga kita juga bisa meningkatkan kepuasan kerja, dimana biasanya banyak kepala laboratorium itu bakal puas gitu kalau misalnya kita sudah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Biasanya kalau kita sudah membantu banyak guru, kita merasa pekerjaan kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa berpengaruh pada kebijakan dan prosedur, di mana biasanya sebagai kepala laboratorium itu kita punya peran penting dalam menetapkan standar operasional, kebijakan keselamatan, serta prosedur kualitas. Ini bakal memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa praktek laboratorium itu tetap aman, tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk materinya, saya akan mengambil materi kelas 10 fisika, yaitu macam-macam alat ukur panjang, terutama untuk penggunaan jangka sorong dan micrometer scope. Dua alat ukur ini adalah alat ukur dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap siswa. Jangka sorong ini adalah ada dua skala yang harus diketahui, yaitu ada skala utama dengan satuan sentimeter, dan di bawahnya itu ada skala nonius dengan skala 0,01 cm. Fungsi dari penggunaan jangka sorong ini ada 4. Yang pertama pasti bisa mengukur panjang total benda. Nah, yang di bawahnya itu bisa mengukur diameter luar suatu objek. Biasanya kalau ada diameter itu bendanya seperti koin atau pipa atau yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga juga bisa mengukur diameter dalam. Dan yang keempat juga bisa mengukur kedalaman lubang atau celah. Untuk memahami cara membacanya, mungkin bisa mengklik tautan YouTube di link berikut. Yang kedua adalah penggunaan micrometer scope, di mana micrometer scope ini juga alat ukur panjang, tapi ini lebih spesifik. Biasanya alat ukur ini untuk mengukur ketebalan yang tipis, kayak lembaran logam, lembaran kertas, gitu. Lalu juga bisa dapat mengukur diameter kawat. Cara baca untuk skala micrometer scope ini, di sini juga sama kayak tadi jangka sorong. Ada skala utama dan ada skala putar, yaitu nonius, di mana skala satuannya itu satu barisnya itu adalah 0,5 mm,
Kalau yang skala putarnya itu adalah 0,01 mm. Nanti dihitung lalu dijumlahkan. Misalnya seperti berikut ya. Kita perhatikan dulu skala pada skala utama, di mana skala utamanya itu adalah ada angka 6, lalu ada tanda garis ke bawah, berarti itu adalah 6,5 mm. Lalu kita lihat ada garis yang lurus menghadap kiri ya, yaitu garis itu letaknya ada di 34, nanti dikali dengan ketelitiannya, yaitu 34 dikali 0,01 mili. Setelah mendapatkan skala utama dan skala noniusnya, lalu dijumlahkan, tadi 6,5 ditambah 0,34, jadi sama dengan 6,54 mm. Sampai sini materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.